Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Alfiani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kanker serviks. Yuk, kita simak videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Dalam banyak kasus, kanker serviks terkait dengan infeksi menular seksual. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan pada wanita selain kanker payudara. Berdasarkan penelitian yang dirilis WHO pada tahun 2014, lebih dari 92.000 kasus kematian pada wanita di Indonesia disebabkan oleh penyakit kanker. Dari jumlah tersebut, 10% terjadi karena kanker serviks. Sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setidaknya terjadi 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya di Indonesia. Jenis kanker serviks. Deteksi jenis kanker serviks yang diderita pasien akan membantu dokter dalam memberikan penanganan yang tepat. Jenis kanker serviks terbagi menjadi dua. Yang pertama ada karsinoma sel squamosa atau KSS. KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula pada sel squamosa, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Yang kedua ada adenokarsinoma. Jenis kanker serviks ini bermula pada sel kelenjar pada saluran leher rahim. Pada kasus yang jarang, kedua jenis kanker serviks di atas dapat terjadi secara bersamaan. Stadium kanker serviks. Tahap atau stadium digunakan untuk menjelaskan tingkat penyebaran kanker. Semakin tinggi stadium kanker, maka semakin luas penyebarannya. Pada tahap awal, kanker serviks bisa dimulai dari adanya displasia serviks. Berikut ini adalah stadium kanker serviks berdasarkan penyebarannya. Stadium 1. Sel kanker tumbuh di permukaan leher rahim tetapi belum menyebar keluar rahim. Terdapat kemungkinan kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya, namun belum menyerang organ di sekitarnya. Ukuran kanker bervariasi, bahkan bisa lebih dari 4 cm. Stadium 2. Kanker sudah menyebar ke rahim, namun belum menyebar hingga ke bagian bawah vagina atau dinding panggul. Terdapat kemungkinan kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya, namun belum menyerang organ di sekitarnya. Ukuran kanker bervariasi, bahkan bisa lebih dari 4 cm. Stadium 3. Kanker sudah menyebar ke bagian bawah vagina, serta menekan saluran kemih dan menyebabkan hidronefrosis. Terdapat kemungkinan kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya, namun belum menyerang organ di sekitarnya. Stadium 4. Kanker serviks stadium 4 telah menyebar ke organ lain seperti kandung kemih, hati, paru-paru, usus, atau tulang. Penelitian mengungkapkan bahwa angka harapan hidup pada penderita kanker serviks tergantung stadium yang dialami. Meskipun demikian, angka harapan hidup hanya hitungan persentase penderita yang masih hidup 5 tahun setelah didiagnosis menderita kanker serviks. Gejala kanker serviks. Kanker serviks umumnya tidak menimbulkan gejala pada stadium awal. Gejala baru muncul saat kanker memasuki stadium lanjut. Pada kondisi tersebut, gejala yang muncul bisa berupa pendarahan melalui vagina di luar masa menstruasi, setelah berhubungan intim, atau setelah menopause. Keluar cairan berbau tidak sedap dari vagina yang kadang bercampur darah. Timbul rasa sakit tiap berhubungan seksual. Nyeri panggul. Bila kanker semakin menyebar ke jaringan di sekitarnya, beberapa gejala lain yang dapat muncul meliputi diare, mual dan muntah, kejang, kehilangan selera makan, penurunan berat badan, perut membengkak, nyeri saat buang air kecil, terdapat darah dalam urin, perdarahan pada dubur saat buang air besar, pembengkakan pada kaki, dan tubuh mudah lelah. Penyebab kanker serviks. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi genetik. Mutasi genetik ini mengubah sel yang normal menjadi abnormal, kemudian berkembang secara tidak terkendali dan membentuk sel kanker. Walau demikian, hingga saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen tersebut. Meskipun belum diketahui apa penyebab pasti kanker serviks, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko kanker ini. Faktor utamanya adalah kelompok virus yang disebut HPV Human Papilloma Virus yang menginfeksi leher rahim. Selain daerah kelamin, HPV juga dapat menginfeksi kulit dan membran mukosa di anus, mulut, serta tenggorokan.
Penelitian menunjukkan lebih dari 99% kasus kanker serviks terkait dengan HPV. Meskipun demikian, tidak semua HPV menyebabkan kanker serviks. Dari 100 lebih tipe virus HPV, hanya 15 diantaranya yang terkait dengan kanker serviks, terutama HPV 16 dan HPV 18. Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kanker serviks adalah berat badan berlebih, kurang konsumsi buah dan sayuran, mengonsumsi obat pencegah keguguran, mengonsumsi pil KB selama 5 tahun atau lebih, melahirkan lebih dari 5 anak, atau melahirkan di bawah usia 17 tahun, dan riwayat kanker serviks dalam keluarga. Pengobatan kanker serviks. Metode yang dipilih tergantung kepada beberapa faktor, yaitu stadium kanker, jenis kanker, serta kondisi kesehatan pasien. Sejumlah pengobatan yang dapat dilakukan pada kanker serviks yakni beberapa metode bedah dapat menangani kanker serviks, terutama pada stadium awal. Di antaranya yaitu bedah laser. Bedah laser bertujuan menghancurkan sel kanker dengan menembakkan sinar laser melalui vagina. Konisasi atau biopsi kerucut. Prosedur ini bertujuan mengangkat sel kanker menggunakan pisau bedah, laser, atau kawat tipis yang dialiri listrik atau LEEP. Metode kolonisasi yang dipilih tergantung pada lokasi dan jenis kanker. Histerektomi. Histerektomi adalah bedah untuk mengangkat rahim atau uterus dan leher rahim atau serviks. Radioterapi. Radioterapi adalah metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar radiasi tinggi untuk membunuh sel kanker. Untuk kanker serviks stadium awal, radioterapi bisa dijalankan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan bedah. Sedangkan pada kanker serviks stadium lanjut, radioterapi dapat dikombinasikan bersama kemoterapi untuk mengendalikan nyeri dan perdarahan. Kemoterapi. Kemoterapi adalah metode pengobatan dengan memberikan pasien obat anti kanker dalam bentuk obat minum atau suntik. Obat ini dapat memasuki aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, terapi sangat berguna dalam membunuh sel kanker berbagai area tubuh. Terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang menghambat pertumbuhan tumor. Jenis obat yang digunakan dalam terapi target memiliki fungsi yang berbeda dengan obat kemoterapi biasa. Salah satu golongan obat terapi target adalah penghambat angiogenesis, misalnya bevacizumab. Obat ini bekerja dengan menghambat angiogenesis, yaitu proses di mana tumor membentuk pembuluh darah baru, guna mendukung perkembangannya. Pencegahan kanker serviks. Pencegahan guna mengurangi resiko terserang kanker serviks diantaranya berhubungan seks secara aman, gunakan kondom dan hindari berhubungan seksual dengan berganti pasangan, menerima vaksin HPV. Vaksin HPV dapat diberikan pada wanita usia 9-26 tahun. Vaksin ini akan lebih efektif bila diberikan sebelum aktif secara seksual. Dan yang terakhir, tidak merokok.